Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ta'alu mali ila'i kalimati la rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti ta'alu mali ila'i kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadha sabah mubarak nahnu nata'allam al-lughata al-arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba Zakaria li ziyarati Hamid. Di sini kita akan bahas tentang ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10 teman-teman ya. Pelajaran yang ke-10 ad-darsu as-samin wal ashir. Oke. Di sini ada lafaz yang menunjukkan zahaba. Zahaba di sini kira-kira fi'il apa? Zahaba. Itu kira-kira fi'il apa? Zahaba. Ada yang tahu zahaba fi'il apa kira-kira di sini teman-teman? Zahaba kira-kira fi'il apa? Luar biasa, ini adalah fi'il madhi ya. Ini adalah fi'il madhi. Dhahaba adalah fi'il madhi. Kemudian dhahaba ini fi'il madhi, kira-kira itu menunjukkan mu'rab apa mabni? Fi'il madhi itu kira-kira mu'rab apa mabni teman-teman? Fi'il madhi itu mu'rab apa mabni? Ada yang tahu teman-teman kira-kira? Fi'il madhi itu mu'rab apa mabni? Luar biasa, fi'il madhi adalah fi'il yang mabni atau tidak bisa berubah. Selamanya menjadi dhahaba ya teman-teman ya. Tidak bisa menjadi zahabu, tidak bisa menjadi zahabi, selamanya zahaba. Zahaba ini adalah fi'il madhi, artinya pergi. Selanjutnya Zakaria, ini kira-kira kedudukannya menjadi apa? Zakaria kedudukannya menjadi apa kira-kira? Zakaria kedudukannya menjadi apa kira-kira teman-teman? Zakaria, ada tahu kedudukannya menjadi apa? Menjadi fa'il. Ahsantum. Zakaria kedudukannya menjadi fa'il daripada lafaz zahaba. Zahaba Zakaria artinya adalah Zakaria telah pergi. Zakaria itu adalah isim ajami, maka termasuk isim wairu munsharif. Ya teman-teman ya, ajami atau bukan bahasa Arab, maka termasuk isim wairu munsharif. Zakaria pergi li ziyarati Hamidin, li ziyarati ini kira-kira susunan apa? Li ziyarati ini susunan apa? Li ziyarati Hamidin kira-kira susunan apa teman-teman? Ziyarati Hamidin susunan jar majrur. Luar biasa, ini adalah susunan jar majrur. Ya, li ziyarati Hamid, untuk mengunjungi Hamidin, ini kenapa kok bisa dibaca jar? Hamidin di sini kenapa kok bisa dibaca jar teman-teman? Hamidin di sini kenapa kok bisa dibaca jar? Li ziyarati Hamidin kenapa kok bisa dibaca jar? Oke, ini mudhaf, kalau ini menjadi mudhaf ilaih. Ya teman-teman ya. Ini menjadi mudhaf ilaih, ini namanya mudhaf. Berarti susunan apa? Susunan idhofa. Namanya susunan idhofa. Tamam. Zakaria pergi untuk mengunjungi si Hamid. Kemudian teman-teman di sini kira-kira apa fi'il madhi dari lafaz ziyarah? Kira-kira apa fi'il madhi lafaz ziyarah? Ada yang tahu kira-kira teman-teman? Apa fi'il madhi lafaz ziyarah? Fi'il madhinya apa kira-kira? Fi'il madhi lafaz ziyarah apa? Zara, ahsantum, zara yazuru, ziyaratan. Ini adalah fi'il madhi dari lafaz ziyarah. Nah, zara di sini adalah fi'il madhi, kira-kira menunjukkan bin apa? Zara di sini adalah fi'il madhi menunjukkan bin apa, teman-teman? Coba ditebak kira-kira zara fi'il madhi bin apa di sini? Zara, tamam. Bina ajwaf, ahsantum, ini adalah bina ajwaf ya. Ya teman-teman, sambil buka materinya, sambil refreshing. Jadi fi'il sendiri itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3 ya. Ini jam kedua, teman-teman bisa dibuka. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Semuanya adalah menunjukkan fi'il atau kata kerja. Madhi sendiri adalah yang menunjukkan terlebih atau sudah selesai. Nah, di situ nanti ada wazan-wazan yang perlu kita hafalin. Yang menunjukkan fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amar. Di sini teman-teman wazan-wazannya yang menunjukkan misal itu ada babnya sendiri nih ya. Ini muta'addi. Ini teman-teman ya. Jadi kalau kita menemukan misal, contohnya seperti ini. Fa-nya di depan. Ada huruf felat di fa kalimat atau di depan kalimat. Itu namanya misal. Contohnya wa'ada. Nah kalau di tengah tadi seperti qala, yakulu, zaro, yazuru. Itu berarti apa? Itu berarti ajwaf. Kenapa? Karena ain fi'ilnya berupa huruf elat. Maka dibaca zaro yazuru. Roma yarmi, kalau ini bin apa teman-teman? Kalau di belakang huruf elatnya bin apa kira-kira? Kalau di belakang kira-kira bin apa? Roma yarmi. Roma yarmi kira-kira bin apa teman-teman?
Tamam, bina nakis. Benar sekali. Kalau di belakang kalimat itu namanya bina nakis ya. Kalau di depan namanya bina. Kalau di depan itu namanya bina misal. Kalau di tengah nama juaf. Kalau di belakang namanya bina nakis. Oke ya, bina nakis. Nah, kalau bareng-bareng bagaimana? Namanya bina lafif. Gitu ya kak. Selain itu teman-teman, dalam fi'il juga ada mujarad, ada mazid. Oke, ini sambil hafalin. Mujarad dan mazid itu adalah fi'il yang terdiri 3 huruf. Contohnya doroba. Doroba ini cuma 3 huruf. Doroba, 3 huruf. Kalau ini 4 huruf, tambahan tasdid. Ini tambahan hamzah. Darasa akroma ini harus dihafalin juga ya teman-teman ya. Nanti ini ada wazan-wazan yang perlu dihafalin. Sulasi mujarad apa saja wazan-wazannya. Nanti di sini ada wazan-wazan rubai, khumasi, sudasi. Dan ini perlu dihafalin. Selanjutnya teman-teman, di sini ada lafadz yang menunjukkan ba'da. Ba'da di sini kira-kira itu termasuk kenapa kok bisa dibaca rofa? Ba'da di sini kenapa kok bisa dibaca rofa, teman-teman? Ba'da kenapa kok bisa dibaca rofa? Ba'da. Ada yang tahu teman-teman? Ba'da adalah Dorof tamam ya. Ba'da adalah dorof ya teman-teman ya. Ba'da itu termasuk adalah isim-isim yang atau lafaz-lafaz yang dibaca nasab. Dorof ya teman-teman ya. Dorof di sini dorof zaman. Kenapa kak? Karena menunjukkan waktu. Artinya setelah. Ya, ini termasuk dibaca nasab. Kenapa? Karena menjadi dorof. Ya teman-teman ya, dorof itu ada macamnya. Silakan teman-teman dapatkan 4 e-book ini. Dan ini berjalan urut dari jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, dan nanti ada latihannya. Teman-teman silakan klik ini bio. Dorof sendiri tuh teman-teman termasuk lafadz yang dibaca nasab ini ya. Dorof ini. Jadi ada dorof zaman, dorof makan. Oke. 1. Contohnya tahta di bawah. Fauqa di atas. Qobla sebelum, ba'da sesudah, amama di depan. Ini sambil hafalin ya. Waro'a di belakang, al-ana sekarang, yamina di kanan, shimala di kiri, janiba di samping, ma'a beserta, haula di sekitar. Ini sambil ngafalin contoh-contohnya seperti ini kak ya. Oke teman-teman ya. Ini sambil hafalin. Coba sekarang praktek teman-teman. Di sini ada lafadz yang menunjukkan al-masjidu. Al-masjidu di sini kedudukannya menjadi apa teman-teman? Coba. Al-masjidu kedudukannya menjadi apa? Al-masjidu kedudukannya menjadi apa? Ada yang tahu teman-teman? Al-masjidu shimal al-madrasati. Oke, kedudukannya menjadi mubtada. Luar biasa, ini kedudukannya menjadi mubtada. Ciri-ciri mubtada adalah isim yang dibaca rofa di awal kalimat dan termasuk isim ma'rifat. Ciri-cirinya ya. Ada al teman-teman. Biasanya kalau ada al di awal kalimat itu menjadi mubtada. Shimal al-madrasati ini kedudukannya menjadi apa? Shimal al-madrasati kedudukannya menjadi apa? Ini selain dorof, ya selain dorof kedudukannya menjadi apa kira-kira? Menjadi khobar daripada lafadz al-masjidu. Tamam ya? Ini dibaca nasab karena menjadi dorof, tapi kedudukannya menjadi khobar. Khobar daripada lafadz al-masjidu. Artinya apa? Masjid itu di kiri sekolah. Masjid itu di kiri sekolah. Al-masjidu shimal al-madrasah. Masjid itu di kiri, sebelah kiri sekolah. Kemudian teman-teman kalau dhorof sendiri itu termasuk khobar apa namanya? Ada tahu kira-kira dhorof itu termasuk khobar apa? Dhorof sendiri termasuk khobar apa teman-teman? Khobar ghairu mufrad. Tamam ya. Termasuk salah satu ciri khobar adalah khobar ghairu mufrad ini ya. Yang berupa syibu jumlah. Yaitu yang berupa dhorof dan jar majrur. Namanya khobar ghairu mufrad yang berupa dhorof. Syibu jumlah yang berupa dhorof gitu kayak. Silakan teman-teman untuk bisa mendapatkan akses materinya, kelasnya, linknya di sini semua ya. Jadi di bio kami ada link teman-teman, cara bergabungnya di sini. Nah, nanti di sini teman-teman bisa bergabung lewat sini. Kemudian paling atas sendiri ini ada ebook teman-teman. Klik tombol seperti ini, disalin ke browser. Nah, kita salin ke browser kak ya. Nanti di browser akan muncul seperti ini kak. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman, bisa teman-teman akses dapatkan di situ semua, dan ada potong harga 75 menjadi 30 saja teman-teman. Teman-teman bisa bergabung lewat sini dengan mengisi email yang benar, nomor yang benar, kemudian di sini teman-teman bisa klik di sini. Nanti bisa pakai QRIS saja lebih murah gitu ya. Oke. Selanjutnya
Di sini ada lafadz yang menunjukkan ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar. Berarti sholati di sini kenapa kok bisa dibaca jer? Sholati di sini bisa Kak, transfer bisa. DM admin kami. Di sini teman-teman bisa pakai BSI Dana, bisa teman-teman. Oke ya, sholati di sini kenapa kok bisa dibaca jer? Menjadi mudhof ilaih, luar biasa nih dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih teman-teman ya. Sekarang pertanyaannya ya, al-fajri di sini teman-teman. Al-fajri sini itu termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro? Al-fajri termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro? Al-fajri di sini termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro teman-teman? Al-fajri kenapa kok isim ma'rifat? Kenapa kok isim ma'rifat di sini? Karena belar. Oke, luar biasa teman-teman ya. Di sini ada menunjukkan lafadz yang warifat seperti ini Kak. Jadi semua lafadz yang ada alnya itu ada isim ma'rifat itu ada 6 kan pertama ya. 1 isim beral, isim taba'al. Yang kedua isim alam, yang ketiga isim domir, isim mausul, isim isyarah. Isim yang mudhof kepada ma'rifat. Semua adalah isim ma'rifat. Yang al ini berarti di awal kalimat itu menjadi ma'rifat karena ada al. Ar-rajulu, alhamdu, al-islamu. Nah, gitu Kak ya. Oke, di sini teman-teman ba'dal fajri berarti ada al, isim ma'rifat. Selanjutnya, kira-kira di sini al-fajri termasuk mustaq atau jamid Kak? Al-fajri termasuk mustaq atau jamid? Di bio Kak Irham. Mustaq atau jamid? Di sini kayak e-booknya kami di sini. Jadi teman-teman paling atas sendiri atau join kelasnya itu jadi juga nanti buat e-book ya teman-teman ya. Ini paling atas sendiri teman-teman. Di sini klik link di sini, kemudian disalin ke browser Kak. Nah, ini yang perhatikan teman-teman ya. Disalin ke browser, kemudian di situ akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa dapatkan di sini. Ada latihan, ada informasi live. Kami sematkan di sini semua. Klik di sini, teman-teman pilih email yang benar, kemudian nomor yang benar. Nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing, gitu Kak ya. Oke, ini adalah jamid teman-teman. Ini adalah jamid. Yang sudah bergabung jangan lupa cek email ya. Di sini teman-teman ada yang menunjukkan jamid seperti ini Kak. Apa mustaq dan jamid? Kita harus tahu teman-teman. Apa mustaq dan jamid? Kita harus tahu ini Kak ya. Ini mustaq dan jamid seperti ini Kak. Jadi lafadz yang tidak diambil dari kata lain dalam kurung tidak bisa ditasrif itu namanya jamid. Oke teman-teman, yang tidak diambil dari kata lain itu namanya jamid. Nama orang atau benda itu namanya jamid. Masdarul mim dari fi'il madhi 3 huruf itu juga jamid. Contohnya seperti ini, kitabatan. Ini fi'il madhi dari kata ba, artinya adalah menulis. Semuanya adalah jamid. Tetapi kalau mustaq teman-teman itu bisa ditasrif. Apa saja macamnya? Ada masdarul mim, ada masdar mim, yang masdarul mim selain 3 huruf ya. Masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim tasghir, isim tafdhil, isim nasab, sighah mubalaghah. Nanti teman-teman di sini ada macamnya juga. Jadi jamid itu, mustaq itu ada yang sulasi, 1, ada yang rubai, 2, ada yang khumasi, ada yang sudasi. Jadi lafadz yang menunjukkan ini semua tasrifan ini sudah ada tasrifannya di sini teman-teman. Masdarul mim selain ini ya 3 huruf itu semuanya adalah mustaq. Ini mustaq semua. Gitu Kak ya. Masdar mim ini semuanya mustaq teman-teman. Isim fa'il semuanya mustaq. Isim ma'ul semuanya mustaq. Contohnya lagi teman-teman yang kita ubah menjadi akroma, af'ala akroma. Oke ya. Akroma di sini kira-kira apa masdarul mimnya? Coba. Kira-kira masdarul mim dari akroma apa teman-teman? Kira-kira apa masdarul mim dari akroma? Akroma yukrimu titik-titik. Coba teman-teman apa kira-kira masdarul mimnya? Mukromun, ikroman. Sama ya, if'alan menjadi ikroman. Tamam, ini apa prakteknya seperti itu ya. Oke, ini jamid teman-teman. Kenapa mustaq ini teman-teman? Kenapa mustaq? Karena masdarul mim lebih dari 3 huruf, maka disebut dengan mustaq. Akroma, ikroman. Kalau masdar mimnya? Kira-kira apa masdar mimnya? Ada yang tahu teman-teman masdar mimnya apa? Masdar mimnya apa masdar mimnya? Mukromun. Tamam, masdar mimnya adalah mukromun. Oke ya, masdar mimnya adalah mukromun. Tamam. Masdar mimnya adalah mukromun. Kemudian kalau isim fa'ilnya orang yang memuliakan, kira-kira apa kalau orang memuliakan? Isim fa'ilnya apa? Mukrimun. Tamam. Isim fa'ilnya adalah mukrimun. Ya.
Yang sudah bergabung teman-teman jangan lupa buka emailnya ya, karena di situ akan otomatis masuk ke emailnya. Mukrimun. Kalau isim maf'ulnya? Kalau isim maf'ul apa kalau isim maf'ul? Kalau isim maf'ul apa isim maf'ulnya teman-teman? Mukromun. Masya Allah, pinter banget ya. Isim maf'ulnya adalah mukromun. Oke teman-teman ya. Ini tadi yang akroma. Coba kita praktek ke khumasi. Yang infa'ala ya. Ingat teman-teman, infa'ala itu termasuk wazan yang pasti lazim. Infa'ala ini termasuk lazim ya. Inkasaro, dari inkasaro. Kira-kira apa masdar oirmim? Inkasaro? Artinya pecah. Oke, cara membedakan gampang. Inkisarun. Inkisarun ya. Infi'alan, inkisarun. Sama ya, mungkasarun, mungkasirun. Bagaimana cara membandingkan isim maf'ul sama masdar mim? Teman-teman kita lihat dari sekul kalam. Dari sekul kalam atau dari konteks pembicaraan atau konteks pembahasan, teman-teman ya. Misal di sana menunjukkan orang yang di, artinya orang yang di atau sesuatu yang di, maka disebut dengan isim maf'ul. Tetapi kalau menunjukkan tidak ada di atau bermakna di, itu namanya masdar mim. Kita harus tahu siakul kalamnya. Apa siakul kalam, Kak? Pokok pembicaraan atau pembahasan, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini. Cara membedakannya kita harus tahu artinya. Kira-kira cocok ini termasuk isim maf'ul atau masdar mim. Tapi wazannya sama, Kak. Kalau yang lebih 3 huruf tuh wazannya sama ya. Ini bahkan juga sama, teman-teman. Bahkan juga sama dengan isim zaman makan. Ini ya, isim zaman makannya juga sama. Makanya kalau isim zaman makan lebih dari 3 huruf itu sama dengan masdar mim. Contohnya seperti ini, Kak. Nah, di sini teman-teman ya. Isim zaman kalau lebih 3 huruf itu sama dengan masdar mimnya. Oke ya. Contohnya seperti ini. Istakhroja itu lebih 3 huruf, tambahin alif sin ta. Itu masdar mimnya apa? Mustakhrojun. Isim zamannya maka mustakhrojun. Sama, teman-teman. Ingat ya. Bagaimana cara membedakannya? Kita harus tahu artinya, siakul kalamnya, apa pembahasannya gitu, Kak. Oke, teman-teman ya. Gitu pembahasannya. Nanti teman yang bergabung akan mendapatkan e-booknya juga yang 4 ini. Kemudian teman-teman akan dapat informasi live, latihan dan sebagainya. Atau daftar kelasnya juga bisa dapatnya ini di bio kami, Kak. Jadi di sini teman-teman ada bio di kami ya. Teman ada link paling atas sendiri. Nanti yang sudah bergabung jangan lupa cek email, ada link di situ kayak paling atas sendiri ini e-book. Di sini kalau kelasnya juga di bawahnya teman-teman. Caranya klik di sini teman-teman, kemudian copy ke browser. Setelah itu teman-teman akan muncul di browser seperti ini, Kak. Nah di sini teman-teman bisa bergabung dan ada potongan 75 menjadi 30 saja teman-teman. Di sini sudah dapatkan pakai email, phone number, kemudian isi centang 2 di sini. Nanti bisa teman-teman pakai queries ataupun yang lainnya. Nanti otomatis setelah itu masuk ke emailnya masing-masing. Gitu ya. Selanjutnya di sini walakinnahu. Sekarang walakinna ini kira-kira saudaranya siapa? Walakinna saudaranya siapa, teman-teman? Ada tahu kira-kira walakinna saudaranya siapa? Saudaranya siapa di sini? Yang sudah gabung jangan lupa cek email, Kak ya, cek email. Kalau nggak tahu caranya silahkan DM admin kami. Saudaranya Inna, tamam. Ini saudaranya Inna. Ini adalah saudaranya. Apa saja saudaranya Inna? Coba dulu. Apa pengamalnya Inna, teman-teman? Ada yang tahu kira-kira apa pengamalnya Inna? Boleh. Kalau dari Malaysia bisa DM admin kami, Kak. DM admin kami ya. Dari Malaysia bisa, Kak. Ikut kelasnya juga bisa. Karena banyak teman-teman Malaysia bergabung juga. Apa kira-kira saudaranya Inna? Ada yang tahu, teman-teman? Saudaranya Inna apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Tamam. Saudaranya Inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Ini saudaranya Inna ya. Nih. Inna dan saudaranya adalah menasobkan isim, wa tarfa'ul khobar menasobkan isim, wa tarfa'ul khobar merofakkan khobar. Ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Coba teman-teman. Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Kira-kira di sini khobarnya itu yang mana? Qa'imun kira-kira menjadi apa, qa'imun? Qa'imun menjadi apa, teman-teman? Menjadi khobar, tamam ya, asantum. Ya, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi dibaca nasab, setelahnya inna tuh namanya isim, dibaca nasab ini menjadi khobar. Selanjutnya di sini ada saudaranya, teman-teman. Saudaranya tuh harus dihafalin ya. Apa saja? Ini saudaranya. Ini saudaranya, teman ada 6 ya. Inna, anna,
Karena laita la'ala lakinna. Nah, tadi kalau lakinna berarti lakinna Zaidan masyghulun itu termasuk saudaranya inna. Oke, teman-teman ya. Coba kita tebak-tebakan sekarang, teman-teman. Lakinna tadi apa namanya? Di sini ada lafadz walakinnahu. Tetapi dia di sini kembali ke Zakaria, tetapi si Zakaria ma wajadahu. Ma wajadah di sini kedudukannya menjadi apa? Tadi isimnya ini berupa isim domir muttasil mahal nasab, kira-kira khobarnya berupa khobar, kira-kira jumlah apa namanya di sini? Khobar jumlah apa? Khobar jumlah fi'li. Khobar jumlah fi'liyah, teman-teman. Ini nama khobar jumlah fi'liyah. Kok jar majrur, teman-teman? Jumlah fi'liyah. Wajada ini adalah fi'il, teman-teman. Maka ketika berupa fi'il maka disebut dengan jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ma wajadahu, dia tuh tidak menemukannya. Berarti kalau bermakna tidak, kira-kira mana di sini? Lalu kira-kira mana apa di sini? Kalau tidak menemukan, kira-kira di sini disebut ma apa? Ada tahu ma apa namanya di sini, Kak? Manafi. Ahsantum, ini adalah disebut dengan manafi. Ma wajadahu, dia tidak menemukan. Manafi ya. Artinya bermakna tidak. Nah, ingat ya. Kemudian wajadah di sini termasuk bina apa, teman-teman? Wajadah di sini termasuk bina apa? Wajadah di sini kira-kira bina apa, teman-teman? Bina apa? Bina misal, tamam ya. Ini adalah bina misal. Tamam. Ini disebut dengan bina misal. Selanjutnya, kalau bina misal berarti di sini ada wawu ya. Ma wajad, tidak menemukannya. Di sini failnya disimpan berupa Zakaria. Hu di sini domir mutasil apa domir munfasil, Kak? Di sini domir mutasil apa domir munfasil, teman-teman? Hu di sini kira-kira domir mutasil apa domir munfasil, Kak? Domir apa? Domir mutasil. Luar biasa, domir mutasil. Berarti di sini kalau domir mutasil mahal apa kira-kira? Di sini domir mutasil mahal apa? Di sini kalau domir mutasil mahal apa kira-kira? Kira-kira mahal apa di sini? Marofa nasab atau jar? Maf'ul bi. Berarti nasab ya, teman-teman. Ahsantum. Dari Malaysia bisa DM admin kami untuk bergabung, Kak ya. Di sini teman-teman kita akan menemukan ada kelas semi private juga bisa bergabung di kelasnya, nanti juga dapat materinya. Ini Kak ya. Di sini ada lafadz yang menunjukkan tasrifan di sini, Kak. Tasrifan di sini. Jadi kalau kita menemukan domir itu ada kalanya domir munfasil sama domir mutasil. Kalau domir munfasil teman-teman itu biasanya pisah. Berupa rofa, nasab. Nah, ini kalau munfasil ya. Lafadznya huwa selamanya ke bawah, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Semuanya adalah domir munfasil. Kalau iyahu teman-teman itu nasab. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Semuanya adalah domir munfasil mahal nasab. Nah, kalau mutasil marfu bagaimana, Kak? Ini kedudukannya menjadi fa'il yang disimpan dalam lafadz fi'il tersebut. Contohnya lafadz nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorna, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ini semua adalah domir muttasil mahal rofa. Gitu Kak ya? Jangan lupa salah. Oke teman-teman ya. Sedangkan kalau mutasil mahal nasab bagaimana, Kak? Itu kedudukannya menjadi maf'ul bi, teman-teman. Contohnya seperti ini, nasorohu. Ini nasoro di sini menjadi maf'ul bihunya di sini. Maka kalau menjadi maf'ul bi maka dibaca nasab. Mahal nasab ya. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasoroni, nasorona. Ini semuanya mahal nasab, Kak. Ya. Tapi kalau sambung dengan mahal jar, bagaimana, Kak? Menjadi mudhof ilaih.
kedua menjadi jar majrur, maka menjadi mahal jar. Teman-teman tinggal menyusun saja. Di sini ada wazan-wazannya, kemudian di sini ada apa namanya? Wakeknya atau menunjukkannya gitu teman-teman ya. Gitu ya. Ini teman-teman bisa dapatkan di bio. Silahkan klik di bio. Yang sudah bergabung jangan lupa cek email. Nanti teman-teman bisa dapatkan di link tersebut. Kemudian fil baiti. Fil baiti kira-kira susunan apa? Fil baiti susunan apa? Fil baiti. Fil baiti susunan apa teman-teman? Fil baiti susunan apa? Fil baiti susunan jar majrur. Asantum, fil baiti adalah susunan jar majrur. Nah, kalau susunan jar majrur fil baiti berarti di situ teman-teman ini dari Al-Miftah kemudian dari Imriti Jurmiyah teman-teman. Fil baiti di sini berarti susunan jar majrur, berarti baiti di sini termasuk isim mufrad tasnya atau jamak. Fil baiti di sini kira-kira mufrad tasnya atau jamak teman-teman. Fil baiti di sini kira-kira isim mufrad tasnya atau jamak. Anda tahu kira-kira? Apa? Domir mufrad adalah isim mufrad. Kira-kira teman-teman apa jamak taksir dari lafadz baitun? Kira-kira apa jamak taksir dari lafadz baitun? Dan tahu teman-teman? Kira-kira apa jamak taksir dari lafadz baitun? Buyutun. Luar biasa ya. Jadi kita harus hafal buyutun itu adalah jamak taksir dari lafadz baitun. Baitun buyutun. Oke. Kemudian kalau baitun buyutun berarti di sini itu menunjukkan lafadz yang jamak. Kalau bermakna dua apa teman-teman? Kalau bermakna dua kira-kira apa? Kalau bermakna dua? Kalau bermakna dua kira-kira apa? Kalau bermakna dua? Baitani. Oke. Baitani itu bermakna dua. Ini contoh dari isim tasniyah Kak. Jadi kita harus tahu apa saja termasuk isim tasniyah, jamak dan lain sebagainya teman-teman ya. Ini contoh dari isim tasniyah seperti ini. Ini adalah isim tasniyah. Nah, di sini isim tasniyah Kak ya. Jadi isim yang bermakna dua itu namanya isim tasniyah. Ada lafadz yang tambahan alif dan nun ketika rofa. Oke. Ada yang menunjukkan ketika rofa alif dan nun. Ya dan nun. Ya dan nun. Ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini contoh dari lafadz yang menunjukkan isim tasniyah. Oke. Kemudian di sini ada lafadz yang menunjukkan jamak taksir. Contohnya seperti ini. Jamak taksir lafadz fu'ulun. Nah, fu'ulun tadi buyutun ini ya, teman-teman ya. Fu'ulun buyutun ini harus dihafalin. Ini namanya jamak taksir kasro. Ya, teman-teman ya. Ini jamak taksir apa? Jamak taksir kasro. Kan ikut wazan fu'ulun. Ya, teman-teman ya. Kalau ini teman-teman, kalau masjidun kira-kira apa? Kalau masjidun, ada tuh masjidun kira-kira jamak taksir apa? Kalau masjidun, apa jamak taksir dari lafadz masjidun? Masjidun, satu masjid, kalau jamak taksirnya apa kira-kira? Masajidu, tamam ya. Oke, masajidu. Ini adalah masjidu masajidu. Luar biasa teman-teman. Masjidu masajidu. Kira-kira teman-teman ini selain jamak taksir termasuk jamak apa namanya? Termasuk isim apa coba? Selain jamak taksir kira-kira jamak apa di sini? Selain jamak taksir kira-kira apa namanya? Disebut dengan apa? Ini termasuk isim maf'ul munsharif, termasuk isim apa? Apa elatnya kira-kira Kak? Ini isim maf'ul munsharif, termasuk isim apa? Isim maf'ul munsharif elatnya adalah siwat muntahal jumu. Asantum ya. Ini termasuk isim maf'ul munsharif. Ini isim maf'ul munsharif adalah isim yang tidak bertanwin dikarenakan ada lat. Nah, kalau mafa'ilu namanya isim maf'ul munsharif siwat muntahal jumu. Ini kayak siwat muntahal jumu. Nah, ini masajidu, masabihu, semuanya adalah tidak bertanwin.
Ini tidak bertanwin. Jadi kalau kita menemukan lafadz ini tidak bertanwin itu namanya isim ghair munsharif. Elatnya ada berapa, Kak? Ada dua. Yang pertama sighatul muntahal jumu, alif tanis maksurah, alif tanis mamdudah. Sedangkan kalau dua apa, Kak? Wazan fi'il, ikut wazan af'alu. Semua nama orang yang ikut wazan af'alu, ini adalah wazan fi'il ya. Itu tidak boleh bertanwin. Coba contohkan teman-teman. Di sini ada Ahmadu, ada lagi yang lain? Mungkin teman-teman tahu contohnya nama antum, ada nama antum atau nama teman antum atau ada mas saudara antum yang ikut wazan af'alu. Selain Ahmad ada lagi. Ahmad itu ibni. Yazidu, wah yang wazan fi'il ya, yang wazan fi'il dulu. Ahmaru, wah ada teman antum Ahmaru. Akbaru. Oke, teman-teman, Ahmaru itu nanti ke sifat, teman-teman. Akbaru itu ya benar, abhalu. Oke, bahlil abhalu. Ahsanu akrobu. Oke ya, teman-teman ya. Ajmalu. Oke. Tamam. Abhalu. Jadi kalau ada nama ikut wazan af'alu, nama orang itu berarti wazan fi'il. Yang kedua, ziyada alif nun. Lafadz yang berakhir alif nun asli. Contohnya kayak Ramadan, Utsman. Ada lagi selain Utsman, ini yang terkenal di surat Al-Qur'an. Kira-kira siapa, teman-teman? Ada nama orang belakangnya alif nun asli, bukan tambahan. Asli nih, Utsman. Apa kira-kira? Ramadan. Luqman, luar biasa. Imran, luar biasa ya. Jadi semua lafadz Salman. Nah, ini benar. Udul ini seperti tadi ya, ikut wazan fu'alu. Fu'alu ini wazan dari udul namanya, teman-teman. Namanya ini udul. Umaru contohnya seperti itu. Nah, jadi lafadz ini semuanya adalah lafadz yang menunjukkan isim ghair munsharif. Kemudian tarkib masji, lafadz gabungan dua kata. Contohnya kayak hadramautu. Ada dua kata isim, teman. Satu, Zufar. Dua, hadar artinya hadir, mautu kematian. Coba kira-kira teman-teman apa nama tempat yang ada dua kata, dua suku kata di Indonesia ataupun di luar negeri? Kira-kira apa? Kira-kira teman-teman? Di sini ada Hadramautu, New York. Wah, luar biasa. Nah, ini juga namanya tarkib masji ya. Nama tarkib masji. Banyuwangi, ya, Banyu air. Banyuwangi luar biasa. Ya, benar. Banyak teman-teman. Suramadu, Wonosobo, Bojonegoro. Ini gabungan, Kak. Ini Pamekasan, Kadubale, nah, Sukabumi. Oke, teman-teman ya. Tulang bawang. Oke, intinya semua lafadz yang menunjukkan lafadz yang apa namanya, teman-teman? Lafadz yang seperti itu manakan namanya tarkib masjid, gabungan dua kata. Singaparna, Singapura, Mas Balil ganteng. Waduh. Terusnya, faqala di sini teman-teman ada fa kemudian ya. Di sini fa ini bisa dimaknai taukid di sini ya. Jadi teman-teman bergabungnya lewat bio, silakan klik di bio. Di sini ada yang menunjukkan huruf ataf, teman-teman ya. Apa saja huruf ataf kita harus tahu juga, Kak. Karena di sini huruf ataf tuh sering sekali keluar. Nah, di sini, bentar ya teman-teman ya. Di sini, nah, ini saudaranya. Khobar. Ini, Kak ya. Ini adalah huruf ataf. Fa ini. Singaparna, Masya Allah. Fa ini teman-teman ya. Dakhalal waladu al-madrasata. Artinya telah masuk anak laki-laki al-madrasata menjadi maf'ul bi ke sekolah kemudian duduk. Berarti di sini fa namanya fa ataf, teman-teman ya. Atau apa namanya ataf nasak. Jadi kalau kita menemukan ada fa dan itu sambung dengan kalimat sebelumnya, contohnya seperti ini. Anak telah masuk ke sekolah kemudian dia duduk, ya. Lalu atau kemudian, artinya dan ya. Kalau contohnya lain ada juga au. Au ini untuk pertanyaan. Au turidu antasroba, kamu ingin minum atau atakula atau makan gitu, teman-teman ya. Kalau untuk pertanyaan, bisanya. Kalau ini kan untuk atau ya, atau biasa. Tapi kalau untuk pertanyaan pakai am. Contohnya seperti ini, teman-teman. Hal takulu, apakah kamu mau makan? Atufah, artinya tufah. Atufah artinya. Kalau fa itu ada syarat, teman sebelumnya nggak? Kalau fa jawab tuh ada syarat sebelumnya. Apel ya. Apple. Oke. Apel. Oke. Oke, apel. Oke. Kalau al-mauza, apa artinya al-mauza? Kalau al-mauza apa artinya al-mauza?
Fasihat. Pisang, masya Allah, ada gambarnya ya. Nah di sini hal takul tufa, apakah kamu mau makan apel atau makan pisang seperti itu kayak? Jawabannya adalah na'am akulu al-mauza li'annahu min madinati Lumajang. Coba teman-teman ya, ini tebak-tebakan dulu. Atufa di sini termasuk apel. Kota apa yang terkenal dengan apel? Kita kota apa yang terkenal dengan apel? Kota apa yang terkenal dengan apel, ada yang tahu teman-teman? Kota Malang. Asantum ya ikhwani. Oke, min Madinati Malang. Malang fi Jawa Syarqiyah, Jawa Timur. Qorib min Madinati TV Pasuruan. Kemudian di sini teman-teman, kalau Al-Mauzah, kota apa yang terkenal dengan kota pisang? Ada yang tahu teman-teman? Yang termasuk kota pisang, kira-kira kota apa? Kota pisang kira-kira? Lumajang, masya Allah ya. Ini dari Lumajang teman-teman. Benar sekali. Banyuwangi. Boyolali. Oke, ada yang dari Binjai. Kalau di Jawa Timur tuh di Lumajang teman-teman. Namanya kota pisang. Sukabumi banyak pisang kayak. Tamam. Oke. Oke, seperti itu kayak. Kalau kota mangga Al-Manja. Manja itu tetap ya, mangga, manja. Kira-kira dari kota mana? Manja, kota mangga. Kota mangga? Kalau di Jawa Timur di Probolinggo. Indramayu itu ya. Situbondo, Indramayu. Tamam, ini Jawa Syarqiyah. Probolinggo, Probolinggo nih. Coba teman-teman, bahasa Arabnya timur tuh Asyarqiyah. Kalau Jawa Timur itu Asyarqiyah ya. Asyarqiyah tuh Jawa Timur. Kalau barat Al-Gharbiyah. Kalau selatan Al-Janubiyah. Kalau utara Ashimaliyah. Antum dari provinsi mana nih? Kalau Jawa Timur, Jawa Syarqiyah. Kalau Sulawesi Barat, Sulawesi Al-Gharbiyah. Antum kira-kira dari mana ini? Wusta. Wusta itu tengah. Jawa Barat. Jawa Al-Gharbiyah. Jawa Wusta. Bekasi Simaliyah, Bekasi Utara. Jawa Syarqiyah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Masya Allah ya. Ini termasuk arah. Arah itu Al-Jihad. Al-Jihad itu arah. Jadi harus dihafalin juga ya. Kaifan tariqatun tahaddas lughatal arabiyyah bi tariqatin suhula. Oke, Banten tetap Banten. Makanya ada namanya ulama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Nawawi Al-Bantani di Tanara, teman-teman. Saya pernah ke situ kok. Al-Bantani. Di Tanara itu ada ulama besar pengarang lafaz pengarang Nihatul Zain itu, teman-teman. Syekh Nawawi Al-Bantani. Wakil presiden itu kan dari Tanara. Siapa? Kiai Ma'ruf Amin. Terus kemudian faqala kemudian dia mengatakan, faqala di sini kira-kira dhamir apa yang disimpan? Faqala di sini kira-kira dhamir apa yang disimpan? Faqala kira-kira dhamir apa yang disimpan, teman-teman? Di sini kayak jadi bergabungnya di sini, teman-teman. Di sini ada link caranya bergabung. Kemudian kalau sudah tahu linknya di bio kami ya, di bio kami ada link untuk klik di sini. Kemudian kalau ikut kelasnya di sini Kak, ikut kelasnya nomor 2 nih. Kalau teman-teman e-booknya latihan di sini Kak. Di sini ada link seperti ini, dipindah ke browser. Kemudian masuk ke browser akan muncul seperti ini Kak. Oke, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa menyalin seperti ini Kak. Ada potong harga 7 yang menjadi 30 saja teman-teman. Bergabungnya klik di sini, kemudian isi email yang benar, phone number yang benar, kemudian klik di sini. Nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Bisa pakai query saja, lebih enak gitu teman-teman. Gitu ya. Oke. Faqala di sini ada dhamir huwa. Di sini teman-teman qala. Sekarang kita tanya teman-teman, kalau qala kan huwa, kalau anta, kalau kamu telah mengatakan kira-kira apa? Kalau anta telah mengatakan, kalau anta kira-kira apa? Kalau anta kira-kira kulta, tamam ya. Ini bina ajwaf tuh beda Kak ya. Ajwaf tuh kita harus tahu tasrifan lugawinya. Awalnya kan seperti ini teman-teman. Kalau lugawi kan ada tasrifan sendiri Kak ya. Ini teman-teman akan dapat e-book 4 ini, kemudian teman-teman bisa akses di bio kami dan otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Tasrif bareng-bareng ya. Ini tasrifan lugawi ke bawah Kak.
Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Kalau kola bagaimana kola? 1, 2, 3. Kola, kola, kolu. Kolat. Ini ya, sudah menjadi kolat. Kolat, kolata, kulna. Dari sini namanya dhamir rafa' mutaharrik. Kulta, kultuma, kultum. Kulti, kultuma, kultunna. Kultu, kulna. Nah, di sini kita harus dihafalin juga, Kak. Apa saja dhamir rafa' mutaharrik, teman-teman? Ada di sini pembahasannya. Nah, ini ada dhamir rafa' mutaharrik ini ya. Af'alul khamsah. Ini ciri-ciri fi'il nih. Dari fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altu, fa'alna, ini namanya dhamir rafa' mutaharrik. Ya, teman-teman, seperti itu. Oke, ini kita harus dihafalin juga, Kak ya. Karena di sini sangat penting sekali untuk kita hafalin juga af'alul khamsah. Yaf'alani, contohnya idhabani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Semuanya adalah af'alul khamsah. Oke, seperti itu, Kak. Walakinnahu ma wajadu fil baiti, dia tidak menemukannya, faqala, kemudian dia mengatakan libnihi, kepada putranya Musa. Nah, Musa kedudukannya menjadi apa, teman-teman? Musa di sini kedudukannya menjadi apa? Ada teman-teman? Musa kedudukannya menjadi apa? Menjadi fa'il, salah. Menjadi badal. Oke, Masya Allah, Kak. Menjadi maf'ul, salah. Menjadi apa, teman-teman? Silakan ditebak. Menjadi badal. Oke ya, menjadi apa? Menjadi badal. Oke, menjadi apa? Menjadi badal. Ini namanya badal, Kak. Apa badal itu? Kata ganti dari lafaz sebelumnya, teman-teman. Jadi badal itu adalah kata ganti dari lafaz sebelumnya. Bagaimana contohnya ini, Kak? Jadi kalau kita menemukan lafaz yang menggantikan lafaz sebelumnya, itu disebut dengan badal. Apa saja ketentuannya? Di sini, Kak, ketentuannya ada di sini. Teman-teman nggak perlu bingung, nanti kita praktek juga. Ketika live, kami akan informasikan bagaimana cara belajarnya, prakteknya, sambil teman-teman baca ya. Yang sudah bergabung jangan lupa untuk sambil dibaca. Nanti sambil praktek, Kak. Insya Allah teman-teman kalau dibaca kemudian praktek, insya Allah cepat bisa. Karena kita butuhnya praktek, Kak. Karena praktek itu lebih afdol untuk belajar bahasa gitu, Kak ya. Di sini ada badal, teman-teman. Badal itu adalah kata ganti seperti ini, Kak. Ini, Kak, contohnya seperti ini. Bisa bersamaan, Kak? Bisa nahu sorof bersamaan atau sorof dulu, bebas lah. Ini badal ya, teman-teman, adalah kata ganti. Nah, badal adalah yang menjadi pokok pembicaraan sebagai pengganti lafaz sebelumnya. Contohnya seperti ini, Kak. Jadi ciri-cirinya seperti ini, teman-teman. Ciri-cirinya, rincian setelah bilangan yang tidak diawali oleh ahaduha. Contohnya, li salah satun aklamin. Oke ya. Di sini ada lafaz ahmaru, azraku, asfaru, teman-teman. Ini menjadi badal dari lafaz salah satu. Kenapa? Di sini ada lafaz 3 kan? 3 pena. 3 pena itu apa saja, Kak? Ahmaru, azraku, asfaru. 3 pena. Kenapa kok menjadi badal? Karena tidak dioleh ahaduha. Sekarang kita, teman-teman, coba kita kalau tambah ahaduha. Ahaduha, misalnya nomor pertama adalah ahmar. Pulpen pertama adalah ahmar. Kira-kira ahaduha menjadi apa kedudukannya? Ahadua kedudukannya menjadi apa coba, teman-teman? Kalau tidak menjadi badal, ditambah ahadua kedudukannya menjadi apa? Oleh teman-teman, menjadi mubtada. Tamam ya. Oke, kalau tidak didahului khobar pasti menjadi apa? Mubtada. Oke, teman-teman, seperti itu, teman-teman ya. Oke. Kenapa? Karena tidak menjadi ahadu ahmaru. Nah, kalau tidak ada ahadu berarti menjadi badal, teman-teman. Atau yang kedua terletak setelah ayun. Nah, kalau tidak menjadi badal menjadi mubtada khobar. Yang kedua terletak setelah kata ayun. Jadi setelah terletak setelah ayun, contohnya hadza ta'amun, ini adalah makanan. Ail huzu, itu apa? Huzu artinya huzu, ada tahu? Ini adalah makanan. Ail huzu rupanya al huzu apa artinya al huzu, teman-teman? Al huzu apa artinya? Roti. Ahsantum, artinya adalah roti, teman-teman ya. Jadi ini adalah makanan, rupanya apa? Roti. Jadi ini ciri-ciri badal seperti itu, Kak. Oke. Kemudian yang ketiga itu yang berupa isim isyarah, isim beral setelah isim isyarah. Contohnya ini min hadzal kursiyyi.
Min hadza ini adalah isim isyarat setelah min. Nah, al-kursi ini ada al teman-teman, ada al. Itu berarti isim isyarat yang ada alnya, berarti termasuk adalah menjadi badal, menjadi musyar ilaih. Menjadi apa Kak? Menjadi musyar ilaih. Min hadzal kursi, dari kursi ini menjadi musyar ilaih atau badal dari pada lafadz hadza. Ini ciri-ciri badal seperti itu Kak. Oke teman-teman ya, ciri-cirinya seperti itu. Oke, silakan teman-teman sudah bergabung, caranya klik di bio kami teman-teman, ada link di sini. Nanti teman-teman bisa akses di situ semua Kak ya. Nah, di sini ada link teman-teman, yang e-booknya atau kelasnya bisa dipilih. Nanti kalau kelasnya juga dapat e-booknya, teman-teman ada di sini. Klik ini di sini, kemudian kita pindah ke browser. Kemudian setelah pindah ke browser, kita klik pindah ya teman-teman ya. Nah, di sini Kak. Nah, muncul seperti ini. Teman-teman ada password 75J30 saja. Silakan langsung saja klik di bio. Kemudian teman-teman klik di sini. Isi email yang benar, phone number yang benar, kemudian klik link 2 di sini, bisa teman-teman pakai queries dan lain sebagainya. Nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing, dan teman-teman bisa mengetahui informasi live dapat e-booknya, latihan dan sebagainya gitu Kak ya. Selanjutnya, di sini teman-teman tadi Musa, libanihi Musa, untuk anaknya namanya Musa. Nah, ini namanya badal. Badal dari mana? Badal daripada ibnun. Nanti ada pembahasan, ada badal kullun minkul, ba'dun minkul gitu. Kalau ini namanya badal kullu minkul. Kenapa? Karena langsung jelaskan itu, Musa. Oke teman-teman ya. Selanjutnya, ini mengatakan kepada anaknya, Musa namanya, Aina abuka. Oke. Oh, maaf. Ini teman-teman, di sini, Aina abuka. Di sini maaf ya, terus ya, sudah ya, titik, ini sudah, koma. Aina di sini kira-kira termasuk kalimat apa? Aina termasuk kalimat apa? Dan teman-teman, Aina termasuk kalimat apa? Kemudian dia mengatakan kepada Musa, anaknya, kalimat apa? Istifham. Ya teman-teman, istifham. Di mana bapakmu gitu teman. Dan ini menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Kenapa? Karena ini berupa dzarf juga teman-teman ya. Oke. Di email Kak, buka email ya. Teman-teman kalau sudah check out buka email, nanti misalnya tidak tahu caranya silakan DM admin kami di bio. Gitu Kak ya, sudah bergabung, misal teman-teman tidak masuk ke email, misalnya salah emailnya bisa DM admin kami di bio. Gitu Kak ya, nanti kami kirim. Aina abuka, abuka menjadi apa kedudukannya teman-teman? Abuka kedudukannya menjadi apa? Abuka kedudukannya menjadi apa teman-teman? Abuka kedudukannya menjadi apa teman-teman kira-kira? Menjadi mubtada muakhir. Tamam, ini menjadi mubtada muakhir atau mubtada yang diakhirkan. Ini namanya mubtada muakhir atau mubtada yang diakhirkan. Tamam. Kemudian di sini teman-teman kalau mubtada muakhir ini termasuk isim apa coba? Abuka termasuk isim apa Kak? Coba ditebak di sini isim apa kira-kira Kak? Coba tebak-tebak di sini. Kira-kira isim apa? Dan tahu teman-teman, abuka kira-kira isim apa di sini? Isim 5. Namanya isim apa? Asmaul khamsah. Masya Allah teman-teman ya. Sambil dibuka materinya Kak yang sudah bergabung di jam pertama, teman-teman buka di pembahasan Asmaul khamsahnya itu bagaimana sih gitu Kak ya. Jadi Asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Biasanya berupa abun 1. Apa artinya? Akhun 2. Saudara artinya Kak. Hamun mertua, fu atau mulut artinya, zu yang punya, semuanya adalah asmaul khamsah. Ini teman-teman tidak serta-merta kita menyebut ini asmaul khamsah dengan wawu alif ya. Memang benar ke asmaul khamsah itu ketika rofa dengan wawu. Contohnya ketika mubtada dengan wawu, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya, benar sekali. Tapi ini tidak semua lafadz yang 5 ini menjadi wawu alif ya. Kapan saja bisa dimasuki wawu alif ya teman-teman? Ada syaratnya. Ada syaratnya. Kayak ini syaratnya. 1. Syaratnya harus mudhof kepada selain ya mutakalim. Jadi tidak boleh mudhof kepada yang mutakalim kalau pengen i'rabnya wawu alif ya. Contohnya ini yang selain mudhof ya. Abu mudhof kepada Zaidin maka boleh. Ini mudhof kepada Zaidin boleh. Tetapi kalau mudhof kepada yang mutakalim maka tidak berfungsi lagi nih teman-teman. Bagaimana jadinya Kak? Harokatnya diperkirakan. Contohnya seperti ini. Abi. Salamannya Abi teman-teman. Tidak boleh Abu. Kenapa? Ini ya mutakalim namanya.
Atau yang kedua, tidak mudhof. Maka bagaimana kalau tidak mudhof, teman-teman? Seperti isim mufrad. Maka menjadi abun, menjadi aban, abin. Dhamma fathah kasroh. Akhun, akhon, akhin. Hamun, haman, hamin. Kenapa? Karena tidak mudhof. Maka seperti isim mufrad. Gitu kayak luar biasa. Nah, tadi teman-teman, aina abuka di sini kira-kira mudhof kepada apa? Aina abuka kira-kira mudhof kepada apa, teman-teman? Aina abuka mudhof kepada apa? Kepada domir, Masya Allah ya. Ini mudhaf kepada domir. Oke, mudhaf kepada domir. Oke ya teman-teman ya. Selanjutnya, kalau domir di sini domir mutasil apa domir mufasil, Kak? Kira-kira di sini domir mutasil apa domir mufasil? Domir? Domir apa, teman-teman? Jambung, luar biasa nyambung ya teman-teman ya. Itu nyambung, maka itu namanya domir mutasil. Ini mutasil, Kak. Ini mutasil mahal apa mahal jar? Ini mutasil mahal. Jadi kalau teman-teman menemukan domir mutasil wajar seperti ini, Kak. Nah, ini ya. Tadi di situ ada jam pertama. Silakan yang sudah bergabung teman-teman sambil dibuka tasrifannya ini. Jadi ini bisa mutasil mahal jar majrur ketika satu menjadi mudhof ilaih. Nah, buhu tadi kan abuhu ya, dari abuhu ya teman-teman, dari sini abuhu. Abuhu di sini kan. Nah, abu tasrif bareng-bareng. Abuhu, abuhuma, abuhum, abuha, abuhuma, abuhunna, abuka di sini teman-teman ya. Teman tasrif mahal jar ka, abukuma, abukum, abuki, abukuma, abukuna, abi, abuna. Nah, kalau di sini sudah tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena mudhaf kepada ya mutakalim. Maka semuanya muqaddarah. Gitu kayak. Di sini teman-teman, jadi gabungnya di sini teman-teman. Ada link. Nah, di sini ada link teman-teman ya. Kemudian aksesnya lewat sini, Kak. Misal teman-teman ikut kelasnya di semi private ada, private juga ada teman-teman ya. Kalau e-booknya di sini teman-teman, di sini ada link, kemudian kita pindah ke browser. Setelah pindah ke browser teman-teman akan muncul seperti ini, Kak. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Silakan bergabung, nanti ada informasi live, kemudian e-booknya, latihan di sini semua, Kak ya. Nah, cuman 30 saja, dari 75 jadi 30 saja teman-teman. Klik di sini, kemudian emailnya diisi yang benar, phone number yang benar, nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Kalau nggak tahu caranya, silakan DM admin kami di situ, Kak ya. Nah, gitu teman. Pakai query saja, lebih enak. Oke, selanjutnya aina abuka, di mana bapak kamu? Di sini ada lafadz zahaba, kata Musa mengatakan zahaba. Oh ya, Musa di sini teman-teman, Musa ada dulu. Musa di sini kira-kira alif apa namanya? Ada tahu kira-kira alif apa namanya di sini? Alif maksur apa mangkus? Coba di sini namanya alif apa? Ada tahu kira-kira alif apa di sini, Kak? Alif maksuro. Paham ya? Ini adalah alif maksur. Ini adalah alif maksur, teman-teman ya. Apa alif maksur itu, Kak? Jadi semuanya itu adalah alif asli, teman-teman. Itu adalah alif maksur. Oke, ya, teman-teman, seperti itu. Oke. Selanjutnya, di sini ada alif maksur. Nah, Musa zahaba ila suq. Zahaba, kemudian ini alif maksur ya. Zahaba ini alif maksur karena di sini termasuk menunjukkan alif asli, teman-teman. Ini, Kak, alif maksur ini. Al-Fata, Musa gitu, teman-teman. Alif maksur ya. Katanya dari alif asli dan sebelumnya berkat fathah. Zahaba. Kemudian zahaba. Zahaba ini fi'il apa zahaba? Anda tahu fi'il apa zahaba? Zahaba fi'il apa, teman-teman? Zahaba fi'il apa?
fi'il madi ya. Dhahaba adalah fi'il madi. Dhahaba adalah fi'il madi teman-teman ya. Kemudian kalau fi'il madi di sini telah pergi. Di sini domir apa yang disimpan teman-teman? Kira-kira domir apa yang disimpan dalam lafadz dhahaba? Coba ditebak kira-kira domir apa yang disimpan dalam lafadz dhahaba? Dhahaba ila. Kira-kira domir apa yang disimpan Kak? Domir huwa. Tamam, ini adalah domir huwa teman-teman. Dhahaba. Dia telah pergi. Ila suki ke pasar. Nah, asuki di sini apanya susunan apa Kak? Asuki ini kira-kira susunan apa? Asuki kira-kira susunan apa namanya teman-teman? Asuki kira-kira susunan apa? Susunan jar majrur. Asantum ini namanya susunan jar majrur. Berarti teman-teman asuki adalah susunan majrur termasuk isim mustaq atau isim jamid di sini Kak. Asuki termasuk isim mustaq atau isim jamid? Isim apa? Isim jamid. Masya Allah tabarakallah, luar biasa, ini adalah isim jamid. Kenapa kok isim jamid Kak? Karena tidak bisa ditasrif teman-teman. Jadi setiap lafadz yang tidak bisa ditasrif itu namanya isim jamid. Ini kayak pembahasannya ada di jam ketiga. Jangan lupa yang sudah bergabung buka email teman-teman. Nanti kami kirim otomatis di situ Kak. Misal dari Malaysia gabung, teman-teman bisa DM admin kami di Ini ada jamid ya teman-teman ya. Jadi tidak diambil dari kata lain, itu nama jamid. Oke ya. Nama tempat yang tidak bisa tasrif. Tapi kalau bisa ditasrif teman-teman, namanya isim zaman makan, itu namanya mustaq. Ini Kak ya. Isim zaman makan itu namanya mustaq gitu. Ini Kak. Ini zaman makan itu namanya mustaq gitu Kak ya. Selanjutnya di sini ada lafadz yang menunjukkan jamid ila suk. Kira-kira apa jamak taksir dari lafadz sukun? Kira-kira apa jamak taksir dari lafadz sukun teman-teman? Kira-kira jamak taksir dari lafadz sukun apa kira-kira? Apa kira-kira teman-teman? Aswakun. Asantum, jamak taksirnya adalah aswakun. Nah, kira-kira di sini ikut wazan apa teman-teman? Aswakun ini ikut wazan apa kira-kira Kak? Coba ditebak. Aswakun di sini kira-kira ikut wazan apa? Aswakun ikut wazan apa kira-kira di sini teman-teman? Ada tahu teman-teman kira-kira aswakun? Luar biasa, ikut wazan apa? Af'alun. Ingat ya. Ikut wazan apa teman-teman? Af'alun. Ini nanti teman-teman sambil dibuka ya. Sambil dipelajari materinya, kita hafalin juga wazan-wazannya. Jadi isim yang bisa ditasrif itu yang jamak itu teman-teman ada wazannya. Bukan isim ada wazannya ya. Wazannya itu teman-teman kita tidak bisa menentukan sendiri, harus lihat kamus. Contohnya seperti ini. Su'alun as'ilatun, ikut wazan apa? Afilatun. Kita hanya menentukan ini saja. Af'ilatun, af'ulun, af'alun, fi'latun. Ini kita hanya bisa menentukan wazannya saja, tapi tidak bisa menentukan bentuk kalimat dari sebuah kata mufrad. Contohnya seperti ini teman-teman. Harfun, ahrufun, af'ulun. Kita harus lihat di kamus teman-teman ya. Nah tadi kalau sukun aswakun itu adalah ikut wazan af'alun. Gitu ya teman ya. Ya Kak, siap Kak. Ini harus dihafalin teman-teman. Ini harus dihafalin. Gitu ya. Selanjutnya, setelah kita tahu di sini ada lafadz aswakun, kemudian ayadhabu ila suki kulla yaumin. Nah di sini hamzah apa namanya kira-kira? Di sini kira-kira hamzah apa namanya? Ayadhabu ila suki kulla yaumin, kira-kira hamzah apa namanya? Syukron. Hamzah apa namanya? Hamzah Hamzah istifham. Artinya adalah apakah? Artinya adalah apakah? Ayadhabu ila suki kulla yaumin. Apakah dia pergi? Nah, gitu ya teman-teman ya. Ayadhabu ila suki kulla yaumin. Yadhabu di sini kira-kira fi'il apa? Yadhabu di sini kira-kira fi'il apa teman-teman? Yadhabu kira-kira fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' di sini menunjukkan domir apa kira-kira Kak? Di sini kalau fi'il mudhari' menunjukkan domir apa? Di sini kalau fi'il mudhari' kira-kira menunjukkan domir apa teman-teman? Domir huwa. Tamam.
Fi'il mudhari dhamir huwa kembali kepada lafaz sebelumnya ya, yaitu berupa di sini abuka. Apakah bapak kamu pergi ke pasar? Kulla yomin, ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Kulla yomin kenapa kok bisa dibaca nasab? Oke teman-teman, kulla yomin kenapa kok bisa dibaca nasab? Menjadi maf'ul, menjadi dzaraf. Dzaraf Kak, bukan maf'ul. Karena di sini termasuk lafadz yang tidak butuh pada maf'ul bih. Pergi ke pasar ini sudah menjadi objek teman-teman, tapi pakai huruf jar ilah. Oke ya. Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Kulla yaumin, setiap hari gitu kayak. Oke, ini contoh dari dzaraf teman-teman. Coba kita praktek dulu ya. Praktek ke lafadz yang menunjukkan hal. Misal teman-teman kita ubah ya tadi ya. Abi, bapak saya, yadhabu, pergi, ila suki, ke pasar, sa'idan, sa'idan dalam keadaan bahagia. Coba ini sa'idan kenapa kok bisa dibaca nasab? Abi, bapak saya, pergi ke pasar, sa'idan. Kira-kira sa'idan kenapa kok bisa dibaca nasab? Menjadi apa? Menjadi hal. Tamam ya. Ini termasuk nanti mansubatul asma teman-teman. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul la, dzaraf, maf'ul ma'hal, itu semuanya dibaca nasab tamis juga teman-teman ya. Bagaimana ciri-ciri hal? Ini ciri-ciri hal ada di sini Kak ya. Nanti teman-teman sambil baca ikut kelasnya monggo. Nanti kelasnya juga akan bahas seperti ini teman-teman untuk mendalami agar supaya teman-teman bisa lancar berbisa bahasa Arab juga bisa baca kitab. Di sini ja'atiflu dhahikan. Di sini dhahikan di sini dibaca nasab karena menjadi hal. Ciri-cirinya bagaimana teman-teman? Fa'il atau maf'ul yang dijelaskan pasti berupa isim ma'rifat ini ya teman-teman ya. Ini contoh jadi hal seperti ini. Jadi berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Ja'atif ludhahikan. Anak kecil itu datang dalam keadaan tertawa. Yang kedua, kataban muallim wad-darsa sa'idan. Guru menulis pelajaran dalam keadaan bahagia. Nah, apa saja yang menjadi hal ini macamnya ada di sini Kak. 1. Isim fa'il. Ini menjadi hal. Contohnya seperti ini. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan mengendarai. Yang kedua isim maf'ul. Yang ketiga isim tafdil. Yang keempat isim jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibu jumlah, itu semuanya menjadi hal. Ini sekaligus sama contohnya. Gitu ya teman-teman ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman ya. Kita sudah 1 jam. Jangan lupa untuk yang bergabung buka emailnya teman-teman. Di sini caranya seperti ini. Ada di bio kami. Di sini ada lafadz yang menunjukkan di sini kayak ini Kak. Bio kami ada link di sini teman-teman. Kemudian di sini ada palet tersendiri. Ikut kelasnya monggo. Di sini mau private juga bisa, semua private juga bisa. Kalau e-booknya saja sama ya semua informasi live di sini Kak. Di sini ada link, kemudian teman-teman di copy semuanya. Ya. Tergantung Kak, nanti kalau private bisa seminggu bisa, bahkan 2 hari juga bisa. Teman-teman misal waktunya pengen cepat lebih baik daripada diundur-undur kalau private ya teman-teman ya. Tapi kalau sibuk monggo bisa request waktu. Kapan saja ini Kak, jadwal live-nya nanti kami informasikan bagi yang sudah dapatkan e-book ataupun ikut kelasnya. Nanti kami kirim ke grupnya itu Kak. Karena sudah grupnya kan seperti itu Kak. Jadi teman-teman sudah bergabung, klik link di bio, kemudian klik sini isi email yang di bio. Ya. Kalau masuk grup itu teman-teman, live-nya tuh pagi biasanya. Karena kami yang pasti tuh pagi ya. Karena sudah masuk grup kan pagi kan kami kirimnya juga di situ kan, Man. Kirim link live tuh di pagi. Kalau yang lain, misal siang atau sore atau malam itu fleksibel karena nanti menyesuaikan waktu di kami. Kalau private DL Durusul Arabiyah menyesuaikan sampai berapa bulan? Tergantung Kak, nanti kalau kakak cepat itu bisa cepat juga. Bisa TOEFL bisa, Durusul Arabiyah juga bisa teman-teman. Karena kalau private tuh juga bisa request teman-teman. Di sini Kak ya. Di sini. Private di sini Kak, kelasnya di sini Kak. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau request kalau private teman-teman bisa. Nanti kita via Google Meeting. Semi private juga bisa. Semi private kami yang menentukan waktunya. Dan nanti materinya juga kami yang menentukan. Tapi kalau private ini bebas teman-teman. Gitu Kak ya. Dan 10 pertemuan itu 350.000 aja. Sistem 10 kali pertemuan Kak. Misal 10 kali pertemuan sudah hatam Durusulullah, juz 2 sudah selesai berarti. Gitu Kak. Jadi kita sistemnya pertemuan. Gitu teman-teman ya.
Baik, syukran jazilan ala hudurikum wa ismaikum fi hadha sabah nakhtimu dzalika bi qiraatil hamdalah jamatan. Hayya bina nakhtimu dzalika bi qiraatil hamdalah alhamdulillahil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak. E-booknya tuh sama dengan persis punya kami itu sama karena kami live-nya ya pakai e-book itu. Nah, di situ. Gitu Kak ya. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama Kak, persis. Nah, bahkan ada update materi nanti juga kami informasikan di situ Kak. Nah, gitu ya teman-teman ya. Wallahu a'lam bissawab.